Hari ini firman Tuhan kita akan belajar sama-sama, temanya adalah kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Kehidupan orang Kristen, saudara dan saya, harus terlihat dari sikapnya yang kaya dengan kemurahan. Nah, apa yang dimaksud dengan kaya dalam kemurahan? Atau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu sama dengan murah hati. Nah, apa yang dimaksud dengan murah hati? Murah hati menurut KBBI artinya suka atau mudah memberi. Ya, tidak pelit, penyayang dan pengasih. Tentunya karena ini yang menggerakkan sehingga orang itu bisa suka memberi, suka menolong, baik hati. Itu digerakkan dari hati yang penuh kasih. Nah, jadi begini Bapak Ibu, yang Tuhan ingin kita semua lakukan dalam hidup ini adalah menjadi pribadi yang murah hati. Semua orang katakan murah hati. 2, 3, murah hati. Menjadi pribadi yang murah hati, kaya dalam kemurahan. Nah, mari kita dahului firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 2-3. Kita akan belajar dari jemaat yang dipuji Paulus di Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 2-3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, garis bawahi, sangat miskin. Jadi bukan miskin, tapi sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3. Aku bersaksi, kata Rasul Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Rasul Paulus begitu terkesan dan memuji jemaat di Makedonia. Katanya jemaat di Makedonia ini meskipun miskin, kan gitu kalau orang Surabaya. Miskin pol, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Dan kemurahan hati mereka terlihat dari sikap mereka yang memberi, suka memberi. Meskipun ini jemaat sangat miskin, bukan hanya miskin. Punya persoalan berat, punya begitu banyak tantangan, penderitaan, problem, permasalahan. Tapi dikatakan mereka itu kaya dalam kemurahan, suka bantu orang, suka memikirkan kebutuhan orang lain. Nah, pagi ini yang kita pelajari, saudara, adalah value, nilai-nilai dari orang yang murah hati. Ya, jadi begini, orang yang murah hati, suka memberi, itu menjalani kehidupannya tidak asal. Tapi dengan nilai, dengan value, dia menjalani kehidupannya itu dengan nilai-nilai yang penting. Nah, nilai-nilai apa yang dimiliki orang yang murah hati? Yang Tuhan ingin kita menghidupinya, kita juga punya nilai ini. Ada 3 nilai yang akan kita pelajari bersama. Nilai yang pertama, dari orang yang murah hati, yaitu bahwa memberi itu membawa sukacita dan berkat. Memberi itu membawa sukacita dan memberi itu membawa berkat. Ini harus ada dalam diri setiap orang. Kalau orang itu punya pemahaman, punya nilai, memberi bikin gua miskin nih, memberi bikin saya rugi. Memberi bikin uang saya di tabungan minus. Sampai kapanpun orang itu tidak akan pernah bisa memberi. Sampai kapanpun orang itu tidak akan pernah bisa murah hati. Coba kita perhatikan ayat yang kedua tadi. 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat. Dalam berbagai penderitaan. Baca sama-sama yang garis bawah. 2, 3. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Lu kok bisa? Sangat miskin. Bukankah banyak orang berpikir uang itu bisa mendatangkan kebahagiaan? Tapi dikatakan jemaat Makedonia sangat miskin. Tapi mereka sukacitanya meluap. Kenapa? Karena mereka suka memberi. Memberi itu membawa sukacita. Dan memberi itu membawa berkat. Nilai ini yang ngajar bukan saya, bukan juga pendeta, bukan juga siapa. Nilai ini yang ngajar adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 35.
dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berkat memberi daripada menerima. Ini sesuatu yang mengagetkan dan mengejutkan, saudara. Saya tidak menolak loh bahwa ada sukacita dalam kita menerima. Di dalam kita menerima ada sukacita. Setuju saya. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi kalau saya dikasih kado, dikasih hadiah waktu ulang tahun. Ini ya Nyo, selamat ulang tahun, ini kadomu. Senang saya. Saya tidak menolak bahwa ada sukacita di dalam kita menerima. Tapi kemudian Yesus katakan demikian, kalau kamu senang ketika menerima, coba memberi. Itu bahagianya lebih. Yesus katakan lebih berkat, lebih bahagia memberi daripada menerima. Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Di Amerika Serikat sebanyak 2.000 orang yang suka memberi. Suka berbagi, suka murah hati karakternya. Dia suka memberi, suka bantu orang, suka menabur. 2.000 orang di Amerika itu diteliti, disurvei. Lalu hasil penelitiannya dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul The Paradox of Generosity. Paradoks dari kemurahan hati. Ya. Jadi ini hasil penelitian. Bukan kata orang, bukan opini pribadi, hasil riset. Yang menuliskan dalam buku ini ada 5 manfaat dari orang yang murah hati. 5 manfaat dari murah hati. Yang pertama, ini riset ya. Hasil penelitian, orang yang suka memberi itu mereka mengaku bahwa mereka sangat bahagia, merasa sangat bahagia. Ini hasil penelitian Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu punya pengalaman serupa. Saya dari kecil itu selalu diajar gini. Kalau kamu pergi ke mall, ya, masuk ke mall, ke toilet, maka kamu di situ akan ketemu cleaning service. Cleaning service itu udah digaji sih. Entah dari pihak developer atau langsung melalui juga outsourcing juga bisa. Mereka udah digaji. Tapi coba ketika kamu habis beres dari toilet, coba kasih uang ke mereka. Kasih aja uang ke mereka. Saya tanya berapa? Ya kalau diberkati kasih aja 100.000, 50.000. Kalau misalnya pas lagi nggak ada 20.000, 10.000. Dan kalau pas lagi minus banget, ya paling parah 5.000. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu lu menghina namanya gitu loh. Jadi coba aja memberi. Dulu saya berpikir uang segitu apa artinya. Tapi ketika saya mulai belajar mempraktekkan saudara. Itu ketika saya memberi kepada orang-orang yang cleaning service itu. Mereka yang terima tentu saja bahagia kan. Yang menerima loh. Yang menerima cleaning service itu loh. Terima uang pasti bahagia kan. Tapi ketika saya melihat mereka bahagia itu ada sukacita yang lebih. 2 hari yang lalu saya habis ketemu klien di mall. Lalu beres ketemu itu saya pergi ke toilet saudara. Saya pergi ke toilet setelah beres. Dan saya mau keluar, saya ambil uang. Karena pas kebetulan saya bawa uang tunai. Karena biasanya saya tidak bawa uang tunai, saya bawa uang tunai. Saya kasih. Ini mas ya, untuk ngopi, bilang gitu. Terima kasih kok, gitu katanya. Saya awalnya mikir, oh ya sama-sama. Makin seneng saya, karena dia bilang gini, terima kasih kok. Koko ini pengacarain di TikTok ya, gitu katanya saudara. Untung tak kasih duit, gitu. Coba enggak tak kasih uang, saya itu heran. Itu pertama kali orang mengenali saya di jalan, saudara. Di toilet, untung saya itu mengeluarkan uang, saudara, tak kasih. Dan saya paling kaget gini, terima kasih kok. Selain uangnya, banyak kontennya memberkati saya. Oh ya puji Tuhan Pak, ya Tuhan Yesus memberkati ya, saya bilang Tuhan berkati. Udah beres saudara. Tapi tahukah saudara ketika kita memberi meskipun nominalnya enggak besar, itu ada bahagia yang timbul dalam diri kita. Ada sukacita yang timbul dalam diri kita. Dan yang kedua, manfaat orang yang murah hati itu terhindar dari depresi. Saya enggak tahu ini logikanya gimana saudara, karena ini penelitian. Kalau orang depresi itu kan selalu mikirin diri netok.
masalahku, problemku, persoalanku, baper, tahu baper saudara? Banyak pergumulan, nah itu baper tuh. Jadi orang itu kalau baper, pergumulannya banyak, akhirnya yang dipikirin dirinya sendiri. Depresi dia akhirnya kepikiran, aduh gimana ya masalah saya berat. Tapi coba dia mikirkan orang lain. Ketika dia mulai memberi, dia mulai memikirkan gimana ya caranya supaya orang itu jadi sukacita. Gimana ya saya bisa memberkati banyak orang. Itu membuat kita terhindar dari depresi. Dan yang ketiga, manfaat orang yang murah hati itu sehat secara jasmani. Memberi itu bikin sehat. Karena orang yang memberi itu pikirannya positif. Mau bantu orang, gimana caranya membahagiakan orang lain. Membuat tubuhnya sehat. Dan yang keempat, itu potensinya bertumbuh. Terjadi pertumbuhan. Potensi itu luas, saudara. Potensi itu luas. Ya, potensi itu bicara soal pergaulan, networknya, pengaruhnya. Potensi itu luas. Nah ketika orang itu suka memberi, suka bantu orang, itu potensinya meningkat. Karena begini, saudara perhatikan aja. Saudara ikut di mana saja komunitas, keluargamu, keluarga besar, apapun lah. Di komunitas-komunitas itu perhatikan nih. Biasanya orang yang datang kumpul-kumpul keluarga besar, datang dan selalu bawa makanan. Ya, datang ke komunitas bawa makanan. Itu biasanya orang yang sama. Orang yang itu saja, ya. Orang yang kumpul bawa makanan nih, datang bawa makanan, itu orangnya itu aja. Dan orang yang nggak pernah bawa makanan, juga orang yang itu aja. Dan orang yang kerjaannya ngabisin makanan, juga orang yang itu aja. Dan yang paling cilaka nih. Orang yang kalau makanannya sisa, saudara kok udah tahu nih, hebat semua. Pelaku rupanya saudara ya. Makanannya sisa, dikresek, dikresek saudara. Digowo mole, itu orang yang itu aja. Selalu orang yang sama yang melakukan tindakan yang sama. Kenapa? Karena udah menjadi nilai dalam dirinya. Saya nanti datang mau bawa makanan tuh. Saya nanti datang ingin memberi. Tapi yang ngeresek juga sama. Saya nanti datang, itu biasanya kalau sisa dikit. Nah, ya, biasanya udah gak dilihat. Nah, saya mulai melancarkan aksi saya. Dia ambil kresek, cepat-cepat dimasukkan terus digomuli, saudara. Itu orang yang sama. Nah, coba saudara pikirkan nih. Ya, kita sama-sama merenungkan. Di antara model-model manusia ini, mana yang potensinya akan meningkat? Gampangnya gini, saudara lebih suka kumpul sama orang yang mana? Yang bawa makanan atau yang bungkus makanan? Kita lebih suka kumpul sama orang yang bawa makanan. Kenapa? Karena ini orang hatinya besar, dia suka memberi. Kita kumpul sama dia, diberkati deh. Tapi orang yang selalu ngambil, bungkus, itu potensinya mati. Dia enggak bisa berkembang. Sama, katakanlah 5 orang nih. 5 orang pergi makan bersama, 5 orang teman. Pergi makan bersama, pergi ngopi. Perhatikan dari 5 orang teman ini ya. Biasanya yang suka bayarin. Itu orang yang itu aja. Dan orang yang setiap kali waktunya bayar, dia berdiri ke toilet dan tidak balik sampai Yesus datang, saudara. Juga orang yang, nah kenapa? Karena dia punya pemahaman gini, saya nanti datang, kumpul sama teman-teman saya nih, makan bersama, saya mau bayarin, saya mau memberi untuk mereka. Itu sudah menjadi nilai dalam dirinya. Tapi orang yang tidak pernah bayarin juga sama. Dia akan melakukan yang sama. Dan orang tidak suka kumpul sama orang model gitu. Percayalah, orang tidak suka kumpul sama orang yang hanya ngambil. Dan itu potensinya mati, saudara. Dia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Dia tidak akan pernah bisa berkembang. Nah tinggal saudara pilih nih. Saudara mau jadi orang yang bayarin orang makan, atau saudara mau jadi orang yang selalu ke toilet setiap kali bayar. Yang contoh-contoh tadi ngresek, tidak pernah bayar, itu di gereja lain, saudara ya. Kalau di Maranatha saya yakin pasti, saudara, lebih parah, saudara.
Enggak, saudara ya, amit-amit nih. Ya, jadi begini, orang yang enggak pernah memberi itu potensinya mati. Dia enggak akan pernah bisa bertumbuh potensinya. Dan yang kelima, yang terakhir, manfaat orang yang murah hati itu dia ketemu tujuan hidup, merasa berarti. Oh, ini loh hidup. Ketika saya jadi berkat untuk orang lain, bisa memberi, bisa bantu orang. Di situ saya menemukan ini my divine purpose. Tujuan hidupku ini nih, memberi jadi berkat untuk orang lain. Dan ternyata bukan saja sukacita kita yang bertambah dan berbagai berkat yang lain. Amsal 11 ayat 24 sampai 25, firman Tuhan katakan demikian. Ada yang menyebar harta. Menyebar harta itu bukan buang-buang uang. Maksudnya di sono bantu, teman perlu apa bantu, sana bantu, perlu apa bantu, suka bantu. Tetapi bertambah kaya. Lu aneh kan? Ada orang yang dikit-dikit suka bantu orang lain, suka memberi, suka berbagi, suka menabur, bertambah kaya, nggak tambah miskin. Padahal duitnya minus loh, berkurang kan. Memberi itu kan uangnya berkurang. Tapi dikatakan bertambah kaya. Nah sebaliknya ada yang menghemat secara luar biasa. Saya tolong tanya, bahasa gamblangnya, jelasnya nih, menghemat secara luar biasa. Itu apa saudara? Halo saudara kok diam? Apa bahasa gamblangnya? Nah tuh, udah pintar semua. Medit, kikir, pelit. Tapi firman Tuhan katakan seperti ini. Namun selalu, ayat yang tadi coba ditampilkan. Ayat 24. Namun selalu berkekurangan. Jadi kalau ada orang yang berpikir pelit pangkal kaya. Wah, enggak memberi itu bikin saya kaya. Firman Tuhan katakan pelit pangkal berkekurangan. Pelit bikin orang selalu berkekurangan. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi kita tinggal pilih nih, bantu orang, orang lain perlu itu bantu, orang lain perlu itu bantu. Ini gereja perlu ini bantu nih, ini perlu ini bantu. Firman Tuhan katakan, tambah kaya katanya. Enggak tambah miskin, tambah kaya. Tapi ada orang yang berusaha menghemat, menekan pengeluaran. Tapi ternyata firman Tuhan katakan selalu berkekurangan. Saya tahu ada orang-orang yang berusaha mengalahkan karakter pelit. Bahkan firman Tuhan tadi katakan gini, menghemat. Kalau menghemat itu untuk pengeluaran siapa? Menghemat pengeluaran siapa? Halo, saudara, coba kita pikirkan logika nih. Menghemat itu untuk pengeluaran siapa? Diri sendiri. Untuk diri sendiri aja pelit. Ada orang loh, untuk diri sendiri, dia nggak berani keluar uang. Ada orang yang depositonya miliaran, tabungannya miliaran. Tapi kalau dia pergi makan di restoran, saudara, dia berhenti dulu di depan. Ada satu meja kayak gini, bukan mimbar, ada satu meja menu. Lalu dia berhenti sebelum masuk. Orangnya kaya, saudara. Ini bukan kaya, kuaya. Kalau kaya itu lokal, ya kan? Kalau kuaya, itu nasional. Ada orang kuaya, tapi dia mau makan nih. Dia berhenti dulu di depan. Dia lihat menunya, bukan cari yang enak, saudara. Karena kalau yang enak, kepiting telur asin. 1 mangkok, 1 juta, oh gak enak. Udang sekian, ya udang apalah, masak apalah, saudara pikirkanlah, udang masak apa? 1 mangkok 750.000. Oh, enggak enak. Jadi yang enggak enak. Lah paling bawah itu. Sayur lodeh, tahu, tempe, telur, nasi 20.000. Nah, ini nih. Oh, enak ini. Jadi yang menentukan enak tidaknya makanan itu bukan rasa, tapi harga, saudara. Nah, ada orang ya, meskipun dia kaya, uangnya berlimpah, untuk diri sendiri dia nggak bisa keluar duit. Nggak mampu keluar uang. Lu bisa ngebayang. Kalau untuk diri sendiri aja pelit, bisa ngebayang untuk orang lain. Bisa ngebayang untuk pekerjaan Tuhan. Dia nggak akan mikir 2-3 kali. Dia akan berpikir jutaan kali di sini. Ngapain gua ngasih ya? Ngapain gua memberi? Memberi itu bikin saya tambah miskin. Memberi itu bikin saya kurang. Orang itu harus belajar menjadi pribadi yang murah hati.
Alkitab bilang dengan kita menebar harta, bantu orang itu bertambah kaya. Jadi memang nilainya nih, nilai yang dipercaya itu mesti diubah. Ketika aku memberi, aku enggak rugi. Tapi ketika aku memberi, aku sumber sukacita dan hidupku diberkati. Yang setuju bilang amin. Tapi Pak Pendeta, saya enggak punya uang. Kan memberi itu untuk orang yang punya uang, untuk orang yang kaya. Menarik, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 9. Amsal 22 ayat 9. Orang yang kaya raya akan diberkati. Gitu katanya. Orang yang baik hati akan diberkati. Kenapa kok dia diberkati? Karena ia membagi rezekinya. Rezeki yang dia terima, dia bagi dengan si miskin. Menarik, tidak dikatakan orang yang kaya raya enggak. Orang yang baik hati. Jadi kapan kita bisa mulai memberi? Kapan kita bisa mulai memberi? Sekarang. Tidak ada orang yang terlalu miskin dan berkata, saya enggak punya apa-apa. Setiap kita punya sesuatu untuk bisa dibagikan kepada orang lain. Oh, saya enggak bisa Pak kalau ngasih bebek panggang. Saya enggak bisa kalau ngasih daging, steak. Betul. Tapi coba pergi ke pasar, beli tempe, diiris, terus digoreng, bawa ke komunitas, bawa ke kumpul keluarga. Itu kan kita bisa memberi dengan apa yang kita miliki. Lu jangan berpikir memberi dengan apa yang kita nggak punya. Kita tidak bisa memberi dengan apa yang kita nggak punya. Tapi setiap kita diperlengkapi untuk kita bisa memberi sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita mau memberi mungkin kita berpikir, 100.000 nggak ada artinya. 100.000 bagi konglomerat nggak ada artinya. Tapi 100.000 bagi orang yang udah nggak makan 3 hari. Kalau saudara ikut makan gratis itu, kelihatan ada orang yang susah, kayaknya nggak makan. Ketika kita memberi, itu bernilai loh, itu sangat berharga. Bagi mereka itu everything. Bagi mereka itu segalanya. Penulis buku di Amerika namanya Henry Longfellow, dia katakan seperti ini. Berikan apa yang Anda miliki. Bukan apa yang tidak Anda miliki. Berikan apa yang Anda miliki untuk seseorang. Itu mungkin lebih besar dari yang Anda pikirkan. Dampaknya, manfaatnya lebih besar. Yang pertama, orang yang murah hati nilainya adalah memberi, membawa sukacita dan berkat. Yang kedua, nilai yang kedua. Dari orang yang murah hati adalah memberi tanpa mengharapkan kembali. Nah, orang yang murah hati itu memberi tidak pakai kalkulator. Tidak pakai swipoa. Kalau aku ngasih dia nih 100.000, kira-kira bisa balik modal enggak? Kira-kira apa yang dia bisa berikan balik ke aku? Itu bukan memberi, saudara. Itu pedagang, otak pedagang. Berpikir apapun ujungnya mau cuan, mau untung. Orang yang murah hati, dia memberi tanpa ekspektasi apapun. Lukas 6 ayat 34 katakan seperti ini. Yesus menegaskan betapa pentingnya kita murah hati. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya. Loh, apa jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya, ini tujuannya, kenapa dia pinjemin? Supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi kalau kita memberi bantu orang dengan pikiran ya satu saat supaya dia bisa bantu aku. Kalau aku nanti pas di bawah supaya dia bisa bantu aku. Syukur-syukur ngasih cepek jeng 100.000 dapat cetiau 1 juta, itu bukan memberi, itu pasang undian namanya, pasang undian. Mancing, berharapnya itu memberi dikit, dapatnya banyak. Nah, hasil riset dari buku yang sama tadi juga menyatakan orang murah hati itu memberi, dia tidak mengharapkan apapun, dia memberi dengan tulus. Karena dia mau memberi. Dan itu juga yang dilakukan jemaat di Makedonia, di ayat yang ketiga, 2 Korintus 8. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan, katakan, sama-sama baca yang garis bawah. Bahkan melampaui. Loh, ini memberi model apa, saudara? Melampaui. Mampunya 10, dia ngasih 15.
melampaui kemampuan mereka. Bahkan di ayat yang kelima bagian A dikatakan begini, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Orang kalau sudah di titik ini, jemaat Makedonia di titik ini, memberinya itu luber, melebihi. Itu pasti bukan orang yang hitungan. Bukan orang yang hitung nih. Apa untungnya kalau saya ngasih nih? Apa untungnya kalau saya memberi? Orang model ini, orang yang murah hati, memberi melampaui kemampuan mereka. Dia memberi, dan memberi tanpa ada ekspektasi apapun. Tanpa ada berharap, satu kali saya akan diberi. Tidak ada ekspektasi apapun. Tapi yang saya mau tekankan begini Bapak Ibu, meskipun kita tidak mengharapkan kembalian, kita tidak mengharapkan diberi kembali, yang namanya prinsip firman Tuhan itu pasti terjadi. Enggak ada yang bilang amin, saudara. Yang namanya prinsip firman Tuhan pasti terjadi. Bahwa ketika orang menabur, dia pasti menuai. Ketika orang memberi, dia pasti diberi. Sebab itu firman Tuhan. Yang tidak diharapkan pun akan terjadi. Pasti akan menerima kembali. Dan itulah yang dikatakan firman Tuhan, ketika engkau memberi, engkau pasti diberi. Tapi kita ketika memberi, orang yang murah hati ketika memberi, dia tidak mengharapkan. Ya aku memberi aja. Aku memberi memang aku jadi berkat. Dimanapun aku berada, aku jadi berkat. Dan bayangkan kalau kita semua menjadi orang yang punya nilai seperti itu. Dimanapun aku berada, aku jadi berkat. Wah itu saudara, makan gratis sampai 2 tahun ke depan udah nutup saudara. Kenapa? Orang berlomba-lomba memberi. Wah ini kesempatan nih, ini menabur, ini kesempatan menabur. Ini kesempatan yang baik untuk menabur. Dimanapun aku berada, aku jadi berkat. Persoalannya itu banyak orang itu memberi tapi nuntut. Ada orang datang gereja, lalu minggu depannya pindah gereja, minggu depannya pindah gereja yang lain. Lalu ditanya, kenapa kok kamu pindah gereja? Iya minggu lalu saya datang ke gereja itu. Saya nggak dapat apa-apa. Coba, saya minggu lalu datang ke gereja itu. Saya nggak dapat apa-apa. Oh, berarti dia datang ke gereja dengan satu tujuan. Untuk mendapatkan apa-apa itu tadi. Yang ketika dia nggak dapatkan di situ, dia akan cari gereja lain. Untuk mendapatkan apa-apa. Pikirannya, apa yang bisa gue dapat? Tapi orang yang murah hati, firman Tuhan katakan dia memberi melampaui kemampuan. Tanpa mengharapkan apapun. Dimanapun kita berada, kita adalah agennya sorga. Saya agen Tuhan. Saya memberi dan memberi tanpa mengharapkan apapun. Satu kali saya pergi makan dengan keluarga saudara di restoran. Saya dulu orang yang susah keluar uang. Keluar uang di dompet saya itu susahnya setengah mati. Satu kali saya pergi makan sama keluarga di restoran, saya ingat saudara. Waktu kami beres makan, ada suara dalam diri saya. Bayarin. Saya pikir itu suara setan saudara. Saya tengking dalam nama Yesus keluar ini suara. Tapi suara itu makin keras. Bayarin. Kalau suara itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tapi justru menguatkan firman Tuhan, berarti itu suara siapa? The sound of the Holy Ghost, Holy Spirit, suara Roh Kudus. Saya makin keras suara itu, bayarin makan. Ya udah saya taat saudara. Saya bayarin aja makan. Dan saya enggak ada berpikir apapun, karena ya memang kami keluarga, udah saya enggak terima uang sama sekali dari orang tua, saya bayarin aja makan. Tapi saudara tahu enggak? Ketika orang itu memberi, dia pasti diberi. Ketika orang itu menabur, dia pasti menuai. Ketika saya beres bayarin makan, tiba-tiba, itu yang saudara harapkan kan? Tiba-tiba itu kan? Ya enggak gitu konsepnya saudara. Saya bayarin makan ya udah. Tapi semenjak hari itu, saya tetap lakukan pekerjaan saya seperti biasa. Ya ngantor, saya ketemu klien, ke pengadilan, ke kepolisian, saya lakukan pekerjaan saya seperti biasa. Tapi sejak hari itu, Tuhan berkati saya. Sejak saya mulai belajar memberi, saya beritahu saudara, ini kalau hari ini saya berdiri tegak, diberkati Tuhan, itu bukan karena saya.
Tapi karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Bahwa orang yang menabur, dia pasti menuai. Saya ngomong ini bukan sombong ke saudara, pamer saudara, enggak. Karena kalau dulu sebelum saya belajar menabur, ada orang datang sama saya lalu ngajak ngadu, tanding, pelit-pelitan. Saya yakin saya juara 1. Yakin saya. Saudara boleh konfirmasi ke orang tua saya. Kalau dulu sebelum saya belajar memberi, orang datang ke saya dan mengadu, ayo kita pelit-pelitan, pelit mana? Saya berani jamin saya yang menang. Tapi ketika orang mulai belajar murah hati, tanpa mengharapkan imbalan apapun, di situ hidupnya diberkati Tuhan. Yang setuju bilang amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang ada di sini. Dan nilai yang ketiga, yang terakhir saudara, yang terakhir. Nilai yang ketiga dari orang yang murah hati adalah memberi. Itu ungkapan rasa syukur. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, gimana mengungkapkannya? Datang ke gereja Pak? Betul. Menyembah Tuhan Pak? Setuju. Memuji Tuhan Pak? Betul. Tapi perlu diketahui bahwa orang yang bersyukur itu orang yang memberi. Karena memberi itu ungkapan rasa syukur. Ayat yang kelima, jemaat Makedonia itu melakukan ini, saudara. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Pemberian mereka kepada Allah itu bentuk ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah itu ditunjukkan dalam memberi. Dan di 2 Korintus 9 ayat 12. 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, pemberi. Bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus. Jadi gini, bantuan jemaat itu bukan saja mencukupkan keperluan hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus. Tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi ketika orang memberi itu terlihat, oh ini orang tahu bersyukur. Diwujudkan dalam bentuk nyata dia memberi. Pemberiannya itu bentuk ucapan syukurnya ketika orang memberi untuk orang lain. Untuk diakonia, untuk misi katakanlah. Untuk program apapun itu bentuk ucapan syukur kita kepada Allah. Sebab kita menyadari bahwa semua yang kami miliki, semua yang kita miliki, itu datangnya hanya dari Tuhan. Semua yang kita punya datangnya hanya daripada Tuhan. Bangsa Israel di 1 Tawarikh 29 ayat 14 berkata seperti ini. Sebab siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi ketika orang memberi persembahan, kolektor kan, persembahan sukarela itu kolektor. Ada orang gini, Sus, Yesus maksudnya, Sus, lihat, gua ngasih persembahan. Gua ngasih persembahan nih, lihat ya, lihat. Nah ini orang lupa diri. Persembahan yang dia beri itu sebenarnya datangnya dari siapa? Persembahan yang kita berikan, uang yang kita tabur, itu semua datangnya dari satu tempat. Dari Tuhan. Semua yang kita punya datangnya dari Tuhan. Bangsa Israel katakan, aku dapat kehormatan bangsaku untuk memberi persembahan. Nah kalau kita punya pemahaman seperti ini, saya berharap kita semua jadi orang yang murah hati. Bukan orang yang tiap datang ke Tuhan itu gini loh, Tuhan, saudara, kemiskinan yang paling fatal itu yang begini nih. Saya miskin, jadi saya layak dibantu. Ini kemiskinan yang paling fatal, 7 turunan dia. Sampai 7 turunan dia akan miskin. Kenapa? Mentalnya miskin. Saya miskin, jadi saya layak dibantu. Saya berkekurangan, jadi saya layak dibantu. Itu mentalnya yang miskin. Itu mau sampai kapanpun kemiskinan tidak akan pernah berakhir. Karena mentalnya berpikir saya layak menerima. Saya layak diberi. Orang yang murah hati itu Yesus katakan terlebih bahagia memberi daripada menerima. Saudara, kalau saudara dalam kemiskinan atau dalam kesulitan finansial,
Tidak perlu panggil pendeta yang paling hebat yang saudara tahu. Lalu tumpang tangan, ayo Pak, tumpang aku tangan Pak, supaya kemiskinan ini pergi Pak. Dalam nama Yesus, kutuk kemiskinan. Dalam nama Yesus, keluar. Apakah miskinnya hilang? Apakah kemudian dia jadi kaya? Hentikan kemiskinan dengan cara belajar memberi. Ketika orang belajar memberi, maka di situ kemiskinan berakhir. Maka disitulah kemiskinan selesai. Sekali lagi, tidak ada seorang pun dari kita yang bisa berkata, saya tidak punya apa-apa. Setiap dari kita punya sesuatu untuk bisa diberikan, untuk kita bisa bantu orang, menabur, memberi kepada orang lain. Saya mau tutup khotbah saya dengan perkataan seperti ini, saudara. Berkat kita tidak ditentukan oleh pemberian orang kepada kita. Berkat saya tidak ditentukan pemberian saudara kepada saya. Enggak. Saudara memberi, saudara nggak memberi, enggak jadi persoalan. Enggak menentukan berkat saya. Tapi berkat kita ditentukan seberapa banyak yang kita tabur dalam kehidupan orang. Firman Tuhan katakan menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Logikanya, kalau tidak menabur, selamat menjadi orang yang murah hati, mari kita belajar menjadi pemberi dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang ada di sini.